Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Dan kali ini gue mau bercerita tentang sesuatu yang gue alami dari dulu, yaitu perjalanan di dalam dan menapaki setiap langkah di industri politik. Kenapa gue sebut industri? Nanti gue akan jelaskan. Oke, setelah reformasi 98, salah satu berkahnya ya, kalau Pak Jokowi misalnya memanfaatkan berkahnya, menerima berkah dari reformasi itu, yaitu soal otonomi daerah, di mana kita memunculkan pemimpin-pemimpin terbaik dari level daerah. Terus lembaga civil society menikmati berkahnya dalam bentuk kebebasan berekspresi, dalam penguatan agenda-agenda demokrasi. Tetapi juga ada side effect-nya, yaitu keterbukaan informasi, yang mana berkahnya itu salah satunya adalah industri politik. Dimana karena ada direct election dari pilkada, pileg tentunya juga, terus sampai ke pemilihan presiden itu dilaksanakan secara langsung. Oleh karena itu politik muncul menjelma menjadi sebuah industri. Karena apa? Karena yang di-attract karena setiap kandidat, setiap organisasi atau kelompok politik ingin mendapatkan atensi publik. Ketika ingin mendapatkan atensi publik, pekerjaannya butuh kerja-kerja untuk menyampaikan dirinya kepada publik, sehingga politik menjadi sebuah industri gitu. Nyaris tidak ada kandidat yang tidak menggunakan branding, tidak menggunakan iklan gitu, atau tidak menggunakan jasa marketing dalam politik. Selalu ada ya, pasti pernah beli iklan di koran, pasti juga ngebayar juru bicara atau ngebayar influencer untuk menyampaikan tentang dirinya. Bahkan pemerintah juga membudgetkan biaya untuk influencer. Jadi banyak uang yang beredar di politik gitu. Jadi kalau kita lihat kenapa ini dibilang industri, karena orientasinya adalah mass, orientasinya adalah massa. Kemudian ketika dia memiliki orientasi massal, maka akan banyak uang yang beredar, maka akan ada budget yang harus dihabiskan di situ dan ada perputaran uang di situ. Oleh karena itu sudah sangat layak kita mengatakan bahwa politik itu sebagai sebuah industri, sebagai sebuah berkah dari reformasi 98. Jadi di dalam konten ini gue mau menceritakan perjalanan gue ketika waktu gue kuliah dulu di UI tahun 2008 gue masuk. Itu 1 juta rupiah pertama gue itu dari uang politik, yaitu launching visi Indonesia 2033 ya, waktu itu bulan Desember kalau gue nggak salah, 14 Desember di Hotel Sultan Jakarta. Untuk pertama kalinya gue mencoba makanan hotel di Jakarta itu pada tahun 2008 bulan Desember ya. Salah satu inisiator dari visi Indonesia 2033 itu adalah mantan Menteri Bappenas Andrinov Caniago, yang kebetulan juga dosen gua, yang kebetulan kita berasal dari daerah yang sama. Jadi alasannya gua mendapatkan uang politik pertama gua sangat-sangat primordialistik gitu. Nah, jadi waktu itu muncul di 2008 itu visi Indonesia 2033. Salah satunya itu yang juga menjadi pembicara di acara itu adalah Prof. Erani Yustika yang sekarang jadi Kasep Wapres ya, jadi Kepala Sekretariat Wakil Presiden. Beliau juga seorang ekonom dari Brawijaya, dan beliau yang juga menyampaikan pikiran-pikiran ekonomi dalam visi Indonesia 2033 itu
Yang mana salah satu isu terpenting di acara itu adalah soal pemindahan ibu kota, ya. Jadi ibu kota dipindah keluar Jawa, pembangunan yang ya secara implisit dalam visi Indonesia 2033 itu udah menyatakan soal visi pembangunan yang Indonesia sentris gitu. Seperti halnya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi hari ini dalam visi-visi pemerintahan beliau gitu. Nah, singkat cerita ketika itu gua jadi MC nggak penting sih sebenarnya. MC sama juga yang bagi-bagiin uang transport buat pembicara, multitasking gua waktu itu. Dan disitulah gua menerima uang 1 juta rupiah pertama gua. Ya di situ gua berkesimpulan bahwa politik itu sudah menjadi sebuah ladang kehidupan, ya sudah menjadi sebuah industri yang mana makin hari pasti akan semakin mapan, semakin spendingnya semakin banyak uang yang berputar gitu, dan disitulah politik akan semakin dekat dengan publik gitu, semakin dekat dengan masyarakat gitu. Nah, dari partai politik aja misalnya kita sudah bisa lihat bahwa misalnya ada 10 partai yang bertarung gitu, misalnya kalau TPS ada 600.000, satu TPS itu 1 juta rupiah cost per unitnya, ya berarti satu partai aja akan spending 600 miliar kurang lebih. Kalau ada 10 partai berarti 6 triliun. Ditambah lagi uangnya KPU gitu sekitar 25 triliun. Jadi dari TPS penyelenggaraan aja itu uang berputar sudah sekitar 30 triliun. Jadi itu bukan uang yang sedikit. 30 triliun itu kayaknya hampir setengahnya APBD DKI Jakarta setiap tahunnya gitu. Nah jadi ada sebanyak itu uang yang berputar, dan waktu itu gue mulai berpikir, wah ini kayaknya ini menarik nih untuk menjadi sebuah jalan kehidupan gitu ya. Bagaimana kita bisa terlibat dalam kehidupan publik, tetapi di sisi yang lain gue juga merasa akan ada revenue atau pemasukan yang cukup menjanjikan gitu. Jadi tengah-tengah lah, karena waktu itu gue lulus kuliah itu di sisi yang sangat idealistik adalah jadi peneliti di kampus, jadi akademisi, asisten dosen. Namun kalau memulai karir pasti pemasukannya sangat sedikit, bahkan minus setiap bulannya. Di sisi yang ekstrim kanan, masuk ke corporate yang bahkan tidak ada kaitannya dengan ilmu atau pelajaran yang gue pelajarin di FISIP UI waktu itu. Ya nama fakultas gue aja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ya pasti kaitannya dengan sosial dan politik gitu. Nah ada yang di jalur kanan yang bahkan tidak ada hubungannya. Nah tetapi ada yang di tengah-tengah juga. Di tengah-tengah itu salah satunya lewat jalur politik. Ada yang ngambil di teman-teman gue yang masuk ke market research ya ketika itu, dan banyak sebenarnya opportunity untuk lulusan-lulusan FISIP ketika itu. Tapi waktu itu gue ngelihat kayaknya jalan gue akan sangat terbuka kalau gue ngambil bidang politik gitu. Nah kebetulan tahun 2012 di mana gue baru lulus gitu, itu diselenggarakan Pilkada DKI Jakarta kedua secara langsung. Sebelumnya 2007 secara langsung yang mempertemukan Fauzi Bowo dan Adang Dorajatun ya tahun 2007 yang kemudian dimenangkan oleh Fauzi Bowo. Kemudian di 2012 itu pertarungan antara banyak kandidat waktu itu. Ada Faisal Basri, Bim Benjamin, terus ada Jokowi Basuki, ada Alex Nurdin, terus ada Hidayat Nur Wahid sama Didi Jerahbini gitu. Jadi ada sekitar 5 kandidat yang bertarung ketika itu di Pilkada DKI, dan kebetulan lagi ini network
etnisitas gue orang Minang. Dan ketika gue lulus dari kampus, banyak senior-senior gue yang orang Minang itu mekar di berbagai macam lembaga. Nah di tahun 2012 itu gue diajak bergabung oleh Bang Hafiz Mizan Piliang, dia senior gue di Suara Mahasiswa UI. Kemudian dia juga bekerja untuk salah satu konsultan politik yang memegang Jokowi, Basuki ketika itu, Jokowi Ahok, yaitu yang pemimpin tertingginya itu yang pernah juga lu lihat di Total Politik, namanya Hasan Nasbi. Jadi ketika itu Hasan Nasbi 2012 memimpin tim Cyrus Network ketika itu ya untuk memenangkan Jokowi Basuki, dan kerjaan gua waktu itu adalah bikin tabloid Jakarta Baru. Kalau lu orang Jakarta yang tinggal di perkampungan Jakarta, kemungkinan besar kalau lu udah memilih tahun 2012, kemungkinan besar rumah lu itu dapat tuh pasti menerima tabloid itu gitu, tabloid Jakarta Baru itu. Bagaimana di situ kita membangun diskursus soal kehidupan di Jakarta yang baru gitu ya, yang ditawarkan oleh Jokowi dan Basuki. Nah, termasuk juga melatih relawan-relawannya juga dilakukan oleh Cyrus Network ketika itu. Dan gue waktu tahun 2012 gue membantu pekerjaan di situ, gue bekerja di situ ya di tahun 2012. Kayaknya ini kerjaan gue sangat teknis deh gitu, bukan sangat teknis ya, apa ya, sangat ya. Waktu itu gue ngerasa waktu itu pekerjaan campaign itu belum sesuai dengan passion gue waktu itu gitu. Karena gue dulu senang dengan pemikiran filsafat, pemikiran politik, terus gagasan-gagasan politik gitu. Gue senang dengan tema-tema politik yang sifatnya isu-isu yang paradigmatik gitu, misalnya kayak demokratisasi, soal hubungan sipil militer, soal toleransi gitu, demokrasi indeks dan lain-lain lah, freedom index gitu. Nah, yang kebetulan waktu itu gue menulis skripsi soal pemikiran Islam gitu ya, dan gue ngerasa ini pikiran ini harus tetap dilanjutkan, dan gue masih berpikir waktu itu akan langsung lanjut sekolah gitu. Tetapi waktu gue mau lanjut sekolah, persoalan ekonomi orang tua tidak terlalu mengizinkan ya. Sementara gue harus mencari pekerjaan. Kalau lu ngelamar beasiswa ketika itu kalau sekarang fresh grade aja bisa lamar beasiswa kan sekarang. Kalau dulu enggak. Hampir semua beasiswa itu harus ada working experience-nya. Beda sama sekarang. Sekarang kayak LPDP gitu misalnya, lu fresh grade aja bisa dapat. Tapi kalau misalnya waktu itu mau daftar chevening misalnya harus 6 tahun working experience, 9 tahun working experience. Atau lu jadi dosen tetap atau bekerja di lembaga ASN gitu, lembaga pemerintah gitu. Itu akan menjadi target priority dari berbagai macam scholarship ketika itu. Tapi kalau sekarang udah sangat berubah sejak ada LPDP ya. Waktu itu gue merasa agak sulit ya waktu itu, dan akhirnya gue tidak melanjutkan studi gue itu. Dan waktu itu kebetulan habis Pilkada DKI ada undangan ada tawaran dari salah satu NGO namanya Demos Indonesia. Nah, pendirinya itu salah satunya Nur Imam Subono, dosen politik UI, terus ada Mas Anton Prajasto, terus ada lagi yang paling legend tuh namanya mantan ketua Komnas HAM, Asmara Nababan, yaitu saudara kandung dari Opung Panda Nababan. Nah, gue sempat kerja di lembaga itu dulu, ya. Nah, gue sempat cerita waktu gue mahasiswa baru gitu, gue jadi penonton bayaran ke TV One, penonton buat nonton talk show debat politik gitu, ya, untuk Danus
dana usaha untuk ngumpulin dana bikin event di kampus UI waktu itu di sosiologi. Nah gue datang ke TV One, gue cerita pertama kali gue nonton talk show, narasumbernya itu Pandana Baban, hostnya Alvito Dinova Ginting, Pemret Detikcom sekarang. Yang sekarang orang-orang ini menjadi sahabat-sahabat gue. Dan gue gak pernah nyangka kehidupan berjalan kayak begitu gitu ya. Ya ternyata apa yang lu sering jalani tanpa lu sadari itu menumpuk di alam bawah sadar lu, ketika itu akan membuat lu terpengaruh dalam memutuskan sebuah keputusan-keputusan lu dalam hidup gitu. Nah, singkat cerita, waktu itu ada tawaran dari Demos ya untuk research soal partisipasi politik anak muda di 5 kota, Palu, terus apa lagi ya, lupa gue. Salah satunya Palembang, Medan, Surabaya, sama Jakarta. Ada 5 kota partisipasi politik anak muda. Dan gue kerja di situ, gue sign kontrak hari ini. Minggu depannya nih kejadian yang gue nggak pernah ceritain di mana-mana nih. Gue cerita di Total Politik. Minggu depannya tiba-tiba Bang Hafiz Piliang, ya, salah satu direktur di Cyrus Network, ya, stafnya Bang Hasan Nasbi, ngontak gue, "Ri, lu gabung yuk ke tim nih. Kita udah dapat capres." Hah? Dapat capres? Siapa capresnya? Kata. Ya belum gede-gede sih, tapi ini orang meyakinkan katanya. Siapa? Ya lu mau nggak? Ya tapi gue udah seminggu tanda tangan kontrak. Oh ya udah. Kalau lu nggak bisa ya mau gimana lagi gitu. Oh habis itu gue ngobrol-ngobrol. Lu pasti penasaran siapa capresnya kan? Siapa capresnya kata gue tanya. Tahu nggak lo capresnya siapa? Yaitu Anies Rashid Baswedan untuk konvensi Partai Demokrat. Jadi Bang Hasan itu dulu pernah jadi pendukungnya Anies Baswedan, yang lu baper banget diajak-ajak taruhan Alphard tuh. Dulu itu dia konsultan pemenangannya Anies Baswedan di konvensi Partai Demokrat. Sekarang kalau Anies nyalonin, ya dia taruhan Alphard. Itu menurut gue hitung-hitungan yang sangat rasional, sangat make sense, berarti dia seyakin itu gitu. Gue nggak membaca ada terlalu personal problem ya antara Bang Hasan dan Mas Anies, karena dulunya mereka kerja bersama loh. Jadi itu capresnya tahun 2013 kalau nggak salah, jelang Pilpres 2014, yang kemudian Mas Anies maju bersama Pak Jokowi menjadi juru bicaranya Pak Jokowi. Dan Mas Anies adalah orang yang sangat menonjol di timnya Pak Jokowi. Gue jujur ya, tahun 2014 itu gue milih Pak Jokowi. Karena ya salah satu yang memikat gue adalah intelektualitasnya Anies Baswedan ketika itu. Yang membuat gue yakin, wah ini orang layak nih jadi pemimpin kita nih. Karena dia bisa meyakinkan orang kayak Anies, yang sepinter Anies sudah bikin Indonesia mengajar, itu untuk bergabung di timnya gitu. Jadi di tahun 2013 tuh kejadiannya kayak begitulah, 2014. Jadi akhirnya gue nggak ikut, karena gue di 2014 gue nggak ikut dalam politik praktis dalam tanda kutip ya, dalam pemenangan dalam industri politik. Gue memutuskan untuk tetap di Demos karena gue menghargai kontrak yang sudah 1 minggu gue tandatangani. Jadi kalau enggak gue jadi tipnya Mas Anies juga, di duluan gue daripada lu semua nih Aniser ini waktu itu. Jadi gue melihat politik Indonesia di 2014 itu dari luar.
Gua kerja akhirnya di tahun 2013 itu jelang pemilihan umum, gua keliling ke berbagai tempat di Indonesia untuk melakukan survei tentang salah satunya biaya politik. Jadi waktu itu gue mau punya ukuran, ya, ukuran berapa sih biaya politik di DPRD, DPR RI, DPRD provinsi gitu. Ukurannya ada berapa mereka spending gitu. Jadi di Demos itu gue bekerja untuk melakukan riset soal itu. Tujuannya apa? Tujuannya tentunya untuk rekomendasi kepada pemerintah gitu ya soal biaya politik. Dan yang kedua, kita bisa melakukan estimasi sebenarnya dalam industri politik ini berapa sih perkiraannya uang yang berputar gitu dari setiap penyelenggaraan pemilu gitu. Nah gitu, dan di 2014 itu yang menarik adalah Mas Anies kan udah konvensi. Ya, peserta konvensi Demokrat tuh ada Mas Anies, Dahlan Iskan, Pak DI, terus ada podcast Endgame, Gita Wirjawan juga peserta konvensi Demokrat waktu itu. Bahkan Pak Gita pernah datang ke Balai Kota DKI, ya. Waktu itu gue masih kontak-kontakan sama tim orang-orangnya Pak Jokowi gitu ya. Ngelihat waktu jelang 2014 itu, dan sebagai Menteri Perdagangan ketika itu. Nanya-nanya ke Pak Jokowi, dan Pak Gita ngomong di depan tuh, depan wartawan. Pak Jokowi berdiri di sampingnya di belakang waktu itu. Kayaknya masih ada deh di YouTube tuh potongan video itu tuh. Coba lu cek deh. Soalnya Pak Gita Wirjawan datang ke Balai Kota DKI Jakarta, coba lu cek. Itu Pak Jokowi berdiri di belakangnya pakai baju koko Betawi gitu, pakai peci gitu. Gue masih ingat tuh kejadiannya tuh waktu itu. Nah intinya adalah tiba-tiba orang yang di belakangnya Pak Gita ini yang jadi presiden di 2014 kan. Yang ingin gue ceritakan adalah momen politik begitu cepat, begitu tak terduga gitu ya. Begitu biasanya nih nama-nama yang udah kesebut lama itu bisa jadi dalam pertarungan hilang. Lu tahu nggak siapa yang ngira Ahok itu bakal jadi wakil gubernur? Karena sebelum hari pertarungan tersebut, sebelum pendaftaran, gue masih ingat wakilnya Pak Jokowi itu jenderal waktu itu di DKI. Namanya Jenderal Nagabonar, Deddy Mizwar. Mau jadi wakilnya Pak Jokowi waktu itu. Dan ada juga ceritanya Sandi Uno juga salah satu orang yang diproyeksikan menjadi wakilnya Pak Jokowi waktu itu. Karena kalau gue gak salah Bang Sandi nolak karena masih mau fokus di bisnis gitu waktu itu. Nah jadi kalau gue ngelihat politik ini kadang-kadang kalau namanya udah digadang-gadang terus lama gitu ya, tiba-tiba pas hari pertarungan hilang. Di 2017 lu lihat deh, itu nama-nama Yusril, Rizal Ramli, terus siapa lagi ya, banyak banget nama-nama yang disebut akan maju di Pilkada DKI untuk jadi penantang Ahok waktu itu. Yusril, Rizal Ramli, terus ada lagi Kang Yoto, terus ada Kang Yoto tuh Bupati Bojonegoro. Terus ada lagi siapa ya Pilkada DKI itu ya 2017. Yusril, Rizal Ramli, Kang Yoto, ada macam-macam lah nama orang yang dari FPI itu juga ada tuh ya, rame. Tetapi ternyata yang jadi penantangnya Ahok adalah Anies dan AHY. Nah, dua nama yang gak pernah disebut sebelumnya. Gitu. Jadi dalam momen politik itu seringkali itu begitu cepat gitu. Begitu seperti kilat gitu ya. Dia begitu cepat seperti kilat.
oke, setuju. Jadinya itulah yang dicalonkan. Makanya banyak, lu jangan salah, ini nama Ganjar, Anies disebut-sebut seperti sekarang, Prabowo disebut-sebut kayak sekarang. Ini ada banyak yang nungguin di tikungan terakhir. Kali aja ada yang kepleset kan. Tiba-tiba dia salib di tikungan terakhir dan jadi capres tiba-tiba. Dan itu sangat mungkin. Ya, sangat mungkin karena ini ada yang bilang bahwa kayak Bang Fahri bilang ini bohong-bohongan, ini last minute ini gitu. Penentuannya juga last minute. Itu gue sangat masuk akal. Bukan karena Bang Fahri benci sama partai, gue kira. Bukan karena Bang Fahri gak seneng sama Mas Anies atau gak seneng sama Mas Ganjar. Tapi data set kepemiluan kita memperlihatkan kayak begitu gitu. Data-data menjelang pemilihan itu gak ada calon yang benar-benar udah berjuang dari awal sampai pencalonan partai hilang biasanya. Itu sering banget terjadi. Justru orang-orang yang gak pernah diduga sebelumnya, kayak Mas Anies kan baru berhenti jadi Menteri Pendidikan waktu itu 2017. Ya, kalau lo yang anti Mas Anies bilangnya dipecat, ya kan? Ya kan? Kalau yang pro Mas Anies disingkirkan. Nah, kalau gue bilangnya berhenti aja. Ketika Mas Anies berhenti, netral nih, ya. Berhenti ketika itu. Gue ingat betul tuh sequelnya tuh ya, kejadiannya. Kenapa Mas Anies bisa jadi calon gubernur? Ya. Beberapa hari sebelum Mas Anies muncul namanya makin meyakinkan, gue telepon-teleponan sama Mas Anies lewat Pak Yoyo Rio Sudibyo, Bupati Batang. Gue kan ikut Pak Yoyo terus kemana-mana dulu. Wah, saya minggu depan mau ke Amerika, Mas Yoyo udah diundang dari bulan kemarin itu katanya kan. Ya, dia saya pikir kalau saya sudah nggak jadi menteri, undangannya batal. Ternyata masih lanjut, kata Mas Anies waktu itu di telepon. Gue dengar tuh omongannya, gimana rencananya? Saya mau ke Amerika nih, katanya. Mas Anies bilang tuh mau ke Amerika. Gue denger di sampingnya Pak Yoyo waktu itu di loudspeaker. Kemudian gak lama setelah itu, besoknya apa lusanya gitu ya, Mas Anies berhenti jadi menteri, dia mau ke Amerika katanya. Terus muncul artikelnya nganterin anak pakai Vario ke sekolah. Itu lucu banget sih. Naik motor terus viral. Mas Anies naik motor viral gitu. Nah, setelah itu nganterin Vario itu, kejadiannya ini move politiknya Mas Anies yang gue lihat ya, yang gue tahu nih. Habis itu Hanta Yuda survei ya, poll tracking, bilang kalau yang bisa nantang Ahok tuh ya Anies gitu. Nama Anies makin diperbincangkan gitu. Nah, di last minute kira-kira ya udah Bang Sandi mau jadi wakilnya Mas Anies. Nanti gue akan cerita di kesempatan yang lain prosesnya kayak gimana. Nah, waktu itu akhirnya Anies Sandi yang maju, dan Pak Prabowo terima juga akhirnya gitu. Dan begitu, momennya begitu cepat, tidak terduga gitu. Ya. Ketika Bang Sandi udah keliling-keliling Jakarta, ketika itu Pak Yusril udah belanja ke pasar pakai kaos Mickey Mouse gitu. Waktu itu Pak Anies masih jadi menteri loh. Gak ada yang duga dia akan jadi calon gubernur di DKI waktu itu. Waktu itu dia masih jadi menteri. Nah, itu yang menjadi cerita ya, bagaimana politik Indonesia itu bisa berubah lewat kesepakatan elit dalam waktu beberapa menit. Jadi kalau ada waktu panjang itu kayaknya tidak pernah dipakai untuk membuat keputusan yang solid gitu ya. Tapi di beberapa menit terakhir itu menjadi sebuah ngelihat situasi, momentum,
udah last minute, mau nggak mau harus setuju ya, karena harus mendaftar. Nah di saat momen itulah nama-nama yang tidak terduga, hal-hal yang nggak lo pernah pikirin sebelumnya itu muncul gitu. Dan gue yakin di Pilpres 2024 ini situasinya tidak jauh berbeda. Ya, ini ada orang-orang yang disebut AB ya, kayak Bang Sandi lah di 2019 juga dulu, yang disebut-sebut jadi wakilnya Pak Prabowo, UAS. Terus siapa lagi gitu, banyak banget yang disebut wakilnya Pak Prabowo, termasuk Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Terus siapa lagi yang pernah disebut, Habib Salim Segaf Al-Jufri juga pernah disebut. Tapi di last minute muncul nama Sandiaga Uno. Ya, bahkan AHY juga pernah disebut. Ya, tapi di last minute yang muncul nama Sandiaga Uno, dan itu pasti ya, jadi disitulah kelihayan politisi melihat momentum ketika elit harus memutuskan. Ketika itu dia harus memperlihatkan kesiapan dan momentum itu diambil gitu. Mungkin itu aja, dan kita mungkin ini akan jadi serial bersambung kali ya. Akan bercerita soal pengalaman lah industri-industri politik ini yang pernah gue jalani. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.